Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, pertama-tama nak, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih Allah beri nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa, marilah kita panjatkan salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga selawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anaknya ustazah, karena sudah kita kemarin minggu lalu sudah memasuki materi tentang struktur dinding bakteri. Nah, tapi hanya sekilas. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang lebih lengkapnya lagi mengenai struktur tubuh si sel bakteri itu. Nah, kan mengingat karena minggu lalu ustazah sudah kasih soal mengenai sel bakteri, mengenai struktur bakteri. Minggu ini insyaallah ustazah akan kasih juga soal mengenai bakteri. Tetapi sebelum ustazah kasih itu soal tentang bakteri, ustazah harapkan Anda sekalian agar membaca juga tentang, tidak lupa membaca juga tentang virus, karena untuk bab 2 itu kita membahas dua kingdom, dua organisme. Yang pertama adalah virus, dan yang kedua adalah bakteri atau kingdom Monera atau kerajaan bakteri, begitu. Nah, kita langsung saja masuk ke bab yang kedua, yaitu yang kemarin udah bahas virus, sekarang kita bahas bakteri. Nah, minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri itu terdiri dari suatu struktur yang lain daripada struktur tubuh sel makhluk hidup lainnya. Misalnya kalau kita dinding selnya terdiri atas lipoprotein, nanti ada namanya lipoprotein. Nah, kalau pada hewan juga tersusun atas lipoprotein, sementara kalau bakteri, nama dinding selnya, nama struktur penyusun dinding selnya adalah peptidoglikan. Atau peptidoglikan itu adalah gula, kemudian ada protein, dan juga ada asam amino di situ. Nah, berdasarkan pewarnaan dan pengecatan dinding sel bakteri, atau salah satu cara untuk mengidentifikasi bakteri itu termasuk bakteri apa, kemudian termasuk bentuknya bagaimana, kokuskah, bulatkah, dan sebagainya. Maka cara untuk mengidentifikasinya adalah dengan cara mengecat atau mewarnai, atau pewarnaan dan pengecatan. Nah, dengan diperolehnya teknik pewarnaan dan teknik pengecatan bakteri itu, dinamakanlah teknik itu disebut dengan pewarnaan Gram atau teknik pewarnaan Gram pada bakteri. Nah, tujuannya untuk apa ustazah pewarnaan itu? Yang pertama adalah tujuannya adalah mempermudah melihat bentuk si bakteri itu. Contohnya di sini gambar yang sudah ustazah paparkan. Di sini ada gambar bakteri, bentukannya seperti bentuk batang, atau dalam biologi disebut dengan bentuk basil atau bacillus. Sementara ini bentuk bakterinya adalah bulat-bulat, atau kalau di dalam bahasa biologinya disebut dengan bentuk kokus, begitu. Tujuan yang kedua, tujuan pewarnaan Gram ini adalah memperjelas ukuran dan bentuk bakteri. Memperjelas ukurannya, bisa diukur ukurannya sebesar apa, sebesar berapa mikron, kemudian kecilkah ataupun panjangkah, begitu. Yang ketiga, tujuan dari pewarnaan Gram ini adalah untuk melihat struktur luar dan juga struktur dalam bakteri jika memungkinkan, karena pewarnaan Gram itu dilihat di bawah mikroskop elektron, tidak bisa di bawah mikroskop cahaya, karena mikroskop cahaya hanya bisa melihat ukuran sel
yang paling bisa dilihat adalah ukuran dari organel sel yang besar. Contohnya kayak kloroplas kayak gitu, atau kloroplas begitu masih bisa dilihat, stomata masih bisa dilihat. Tetapi kalau untuk kayak seperti DNA ataupun RNA ataupun inti sel itu biasanya bisa dilihat di mikroskop elektron atau yang jauh di bawah itu ukurannya, misalnya kayak bakteri ataupun virus begitu. Yang keempat, tujuan dari pewarnaan gram bakteri ini adalah melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang Ananda berikan, sehingga sifat-sifat fisik dan kimianya dapat diketahui dari si bakteri itu. Nah, gimana Ustazah cara mewarnai bakteri itu? Bagaimana teknik-teknik pewarnaan gram pada bakteri itu? Di antaranya, yang pertama adalah kita buat dulu olesan bakteri. Olesan bakteri itu maksudnya kita ambil bisa kalau waktu Ustazah kuliah dulu diambil dari gusi gigi, karena ruang mulut kita itu penuh dengan bakteri, baik bakteri yang menguntungkan maupun bakteri yang merugikan. Jadi bisa diambil atau dibuat olesan bakteri. Nah, olesan bakteri itu tidak boleh terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Di bawah kaca objek, namanya nanti ada di mikroskop. Kaca objek diletakkan di situ. Selanjutnya kita fiksasi itu dapat dilakukan yang pertama dengan cara pemanasan atau dengan aplikasi bahan kimia, misalnya sabun, dikasih sabun sedikit, dikasih formalin atau dikasih fenol. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengikat si bakteri itu tidak kemana-mana ketika ditutup dengan kaca penutup. Karena untuk melihat di bawah mikroskop itu dia itu tidak bisa langsung bakterinya langsung diletakkan di kaca mikroskop, tidak bisa seperti itu. Tapi nanti diletak dulu di kaca objek. Sesudah dioles di kaca objek, kemudian ditetesi dengan larutan fiksasi, bisa sabun, bisa formalin atau fenol. Setelah itu ditutup. Nah, sesudah ditutup maka bisa diberikan aplikasi zat warna, misalnya aplikasi zat warna tunggal atau satu warna atau lebih dari satu zat warna. Contohnya kayak yang ini, untuk melihat bakteri gram positif pada bakteri basil ini, yang bentuknya basil ini, dia diberi dua warna. Yang pertama adalah warna pink dan yang kedua adalah warna biru begitu. Kemudian untuk bakteri gram negatif diberi hanya satu warna, yaitu warna kuning saja, sehingga nampak jelas lah di situ bakterinya bentuknya seperti kokus atau bulat. Nah, ada macam-macam teknik pewarnaan yang dapat digunakan untuk identifikasi bakteri. Di antaranya dia ada pewarnaan sederhana, kemudian ada pewarnaan diferensial. Nah, pewarnaan diferensial inilah yang dibagi atas dua. Yang pertama adalah pewarnaan gram. Ini yang kita bahas sekarang, pewarnaan gram. Sehingga dibagi nanti ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif. Dan yang kedua adalah pewarnaan tahan asam. Nah, selanjutnya tadi ada pewarnaan sederhana, pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial itu dibagi lagi atas dua, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Yang ketiga adalah pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan khusus ini diberikan apabila bakteri itu sangat kecil atau sangat sensitif terhadap pewarnaan, sehingga ketika dia diberi warna dia bisa saja mati ataupun hancur struktur tubuhnya, sehingga hanya bisa diberi pewarnaan khusus. Adapun yang dipelajari pada materi yang Ustazah akan jelaskan ini, hanya kita belajar tentang pewarnaan gram. Kalau Ananda sekalian ingin lebih tahu lagi tentang pewarnaan-pewarnaan yang tadi itu, ada pewarnaan sederhana, ada pewarnaan tahan asam, ada pewarnaan khusus, itu bisa Ananda baca lagi di literatur yang lain. Tetapi untuk di SMA itu biasanya di buku-buku hanya dibahas tentang pewarnaan bakteri, yaitu pewarnaan gram. Nah, pewarnaan gram ini atau metode gram itu adalah suatu pewarnaan atau suatu metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar. Di antaranya ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, berdasarkan sifat kimia dan dinding sel bakteri itu, bakteri dibedakan atas dua pewarnaan, dua bakteri, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, dengan metode pewarnaan gram inilah bakteri itu dapat ditentukan jenisnya.
bisa aja bakteri itu merupakan bakteri gram positif atau bakteri itu merupakan bakteri gram negatif berdasarkan reaksi dia atau sifat dia terhadap pewarnaan yang kita berikan. Begitu. Nah, reaksi atau sifat bakteri itu ditentukan oleh komposisi dinding selnya. Makanya minggu lalu Ustaz sudah jelaskan mengenai struktur dari dinding sel bakteri itu. Bagaimana sih perbedaan antara dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Kita ulang ya. Minggu lalu, bakteri gram positif itu memiliki peptidoglikan lebih tebal daripada bakteri gram negatif. Nah, bakteri gram negatif di sini ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Nah, pada pewarnaan gram, suatu pewarna penimbal ditambahkan setelah metil ungu yang membuat bakteri gram negatif itu menjadi berwarna merah atau berwarna merah muda atau berwarna orange, seperti gambar yang sudah Ustazah paparkan. Karena kenapa dia warnanya menjadi warna orange atau menjadi warna merah? Karena bakteri gram negatif itu adalah bakteri yang tidak mempertahankan warna metil ungu atau warna violet, bisa dibilang begitu. Sedangkan bakteri gram positif, dia adalah bakteri yang akan ketika diberikan pewarnaan, dia akan mempertahankan zat warna metil ungu atau warna violet yang telah diberikan setelah dicuci dengan alkohol. Nah, bagaimana cara pemberian warna gram itu, Ustazah? Nah, cara pemberian warna gram itu atau pengecatan secara pewarnaan gram itu dilakukan dengan 4 tahap. Nah, yang pertama, pemberian zat cat warna utama, yaitu cat warna kristal violet atau yang berwarna ungu, bisa dibilang begitu. Yang kedua, Ananda sekalian mengintensifkan cat utama dengan menambahkan larutan Mordan ZKJ. ZKJ itu singkatan dari yodium, kalium, dan jodida. Jodium, kalium, dan jodida, JKJ. Setelah itu, anak-anak sekalian harus menyuci atau mendekolorisasi dengan larutan alkohol asam. Setelah diberi alkohol, maka pemberian cat lawan atau cat lawan selain cat warna ungu tadi, yaitu cat warna safranin. Nah, sesudah dilakukan 4 tahap ini ditemukanlah perbedaan antara mana bakteri-bakteri yang termasuk bakteri gram positif dan mana bakteri yang termasuk bakteri gram negatif. Kenapa bakteri gram positif itu mampu mempertahankan zat warna yang Ananda berikan? Karena dinding selnya lebih sederhana, Karena tadi kan bakteri gram positif itu dinding selnya lebih sederhana dengan jumlah peptidoglikannya yang banyak. Sehingga ketika diberi pewarnaan, dia akan menyerap warna violet itu, dia akan menyerap warna ungu kebiruan itu. Sementara kenapa dia disebut dengan bakteri gram negatif? Karena dinding selnya itu lebih kompleks dengan peptidoglikan yang lebih sedikit, sehingga dia tidak mempertahankan warna violet, tetapi dia memantulkan atau dia tidak mempertahankan atau tidak menyerap warna violet. Kenapa? Karena dinding selnya lebih kompleks dengan peptidoglikan lebih sedikit, dan juga karena lebih banyak mengandung lipoposakarida. Dengan ketika kita beri pewarnaan gram, maka dia akan memberikan warna merah karena dia tadi banyak mengandung lipoposakarida. Kalau pada bakteri gram positif, ketika diberi pewarnaan gram atau pewarnaan warna violet atau kristal violet, maka bakteri gram positif dia akan menyerap warna violet itu, sehingga nampaklah jelas bahwa bakteri itu termasuk bakteri gram positif. Sementara bakteri gram negatif karena dia tidak mempertahankan warna violet ketika diberi pewarnaan gram, maka zat warna atau warna yang dihasilkan dari bakteri gram negatif adalah berwarna merah
atau berwarna orange begitu. Nah, ini tadi yang Ustazah jelaskan, pewarnaan gram itu adalah teknik mengetahui komposisi dinding sel dan ketahanan bakteri dari suatu antibiotik atau resistensinya. Bagaimana tekniknya atau bagaimana tahap-tahapan mewarnai bakteri dengan pewarnaan gram? Di antaranya yang pertama, Ananda warnai dulu atau berikan dulu dengan kristal violet atau cairan kristal violet yang berwarna ungu. Atau kalau di laboratorium itu namanya UK atau kristal violet atau cafe gitu. Kemudian yang kedua, Ananda cuci atau berikan larutan harusnya ada larutan MOR dan CKJ dulu, yaitu jodium, kalium, dan jodidat. Sesudah itu baru dicuci dengan alkohol atau dengan aseton. Sesudah dicuci dengan alkohol dan aseton, didapatlah bila warna ungunya hilang pada bakteri itu, maka bakteri itu adalah bakteri gram negatif. Jika warna ungunya tetap, maka bakteri itu termasuk bakteri gram positif. Begitu. Nah, ini dia tadi struktur dari si tubuh bakteri itu secara ringkasnya. Karena minggu lalu saya sudah jelaskan tentang struktur tubuh bakteri. Nah, ini ringkasan dari atau rangkuman dari struktur tubuh bakteri itu. Di antaranya ada tubuh bakteri itu terdiri atas kapsul, kemudian ada dinding sel, sesudah itu ada membran plasma, ada nukleoid. Nukleoid itu adalah yang membawa sifat genetik pada bakteri, kemudian ada flagel sebagai alat geraknya, fimbria sebagai alat dia melekat pada substrat atau melekat pada inang, kemudian ada pilus yaitu alat melekat dan juga mentransfer gen dari satu bakteri ke bakteri lain atau bakteri ke sel inang. Selanjutnya ada endospora dan juga dia itu gunanya adalah untuk mempertahankan diri bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Endospora itu seperti mantel ya nak, seperti mantel atau cairan kental sehingga ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan maka bakteri itu akan memproduksi endospora. Selanjutnya ada sitoplasma. Jelas ya, sitoplasma yaitu tempat terjadinya reaksi metabolik, yaitu tempat segala aktivitas bakteri itu terjadi pada sitoplasma. Selanjutnya ada ribosom yaitu tempat terjadinya sintesis protein. Ustazah mau tanya dulu, bagaimana struktur tubuh bakteri itu? Bakteri itu termasuk sel prokaryotik atau sel eukaryotik, nak? Jelas ya, dia itu termasuk sel prokaryotik, bukan sel eukaryotik. Maksudnya sel prokaryotik itu adalah dia tidak memiliki pembungkus inti atau membran inti. Sedangkan sel eukaryotik dia mempunyai pembungkus inti, makanya di sini struktur tubuh bakteri tidak ada di situ disebutkan membran inti, hanya langsung ke nukleoid atau inti selnya. Karena si bakteri tadi termasuk organisme prokaryotik atau tidak memiliki pembungkus inti, tidak memiliki membran inti, begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi bakteri atau pengelompokan bakteri. Klasifikasi, setelah kita ketahui ciri-cirinya, ciri-ciri, struktur, dan juga ada juga cara reproduksi, kemudian para mikrobiolog dia itu mengelompokkan atau mengklasifikasikan berbagai spesies bakteri yang sudah pernah ditemukan atau dipelajari. Nah, pengklasifikasian bakteri itu diantaranya ada 4 pengklasifikasian atau pengelompokan. Klasifikasi itu artinya kelompok ya nak, pengelompokan artinya klasifikasi itu. Nah, klasifikasi bakteri itu terbagi atas 4 berdasarkan, yang pertama berdasarkan alat geraknya, nanti terbagi lagi atas beberapa jenis bakteri, kemudian berdasarkan bentuk, berdasarkan cara hidup, dan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, berdasarkan karakteristik dinding selnya, bakteri itu terbagi atas 2. Jelas ya tadi, karena dinding sel bakteri itu terdiri atas peptidoglikan namanya. Peptidoglikan itu adalah terdiri atas gula, kemudian ada protein dan juga ada asam amino. Terdiri atas 2, yaitu yang pertama adalah bakteri gram negatif dan bakteri gram positif.
Udah Ustaz jelaskan tadi, bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan warna violet ketika diberi pewarnaan gram. Atau lebih bisa dibilang dia memiliki dinding sel atau peptidoglikan yang lebih tipis daripada bakteri gram positif. Kemudian yang kedua ada bakteri gram positif. Bakteri gram, bukan garam ya, bakteri gram positif itu adalah bakteri yang mampu mempertahankan warna violet ketika diberi pewarnaan gram. Kenapa? Karena peptidoglikan dari dinding sel bakteri itu lebih tebal gitu. Nah, yang kedua, berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri itu terbagi atas 4. Sebenarnya terbagi atas 5. Ada bakteri monotrik, amfitrik, lofotrik, peritrik, sama satu lagi itu bakteri diatrik kalau Ustazah nggak salah. Berdasarkan flagelnya. Nah, bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya, bakteri itu terbagi atas 5 sebenarnya, bukan 4 ya. Yang pertama ada bakteri monotrik. Monotrik itu adalah terdapat satu flagel di bagian tubuh yang bisa sebelah kanan atau sebelah kiri atau di atas atau di bawah. Tetapi hanya memiliki satu flagel dan letaknya itu di ujung gitu. Kemudian yang kedua adalah bakteri amfitrik. Bakteri amfitrik ini maksudnya adalah bakteri yang memiliki flagel di dua sisi, bisa di kanan dan di kiri. Ya, kalau Ustazah nggak salah ya begitu. Kemudian yang ketiga adalah bakteri lofotrik. Itu bakteri lofotrik dan bakteri peritrik ini Ustazah agak lupa, tapi kalau bakteri lofotrik seperti kayaknya dia adalah bakteri yang memiliki flagel hanya di satu ujung tetapi banyak flagelnya. Ada 5 sampai 10 flagel di satu ujung. Kemudian sedangkan bakteri peritrik adalah bakteri yang memiliki flagel di seluruh tubuhnya. Begitu. Banyak flagelnya terdapat di seluruh tubuh si bakteri itu flagelnya, begitu, atau menutupi tubuh bakteri itu. Kemudian berdasarkan cara hidup, bakteri itu terbagi atas 2, yaitu bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Apa yang dimaksud dengan bakteri heterotrof? Bakteri heterotrof adalah bakteri yang dia memperoleh energi atau memperoleh makanan dari bahan organik yang berada di sekitarnya. Maksudnya adalah dia tidak mampu membuat makanan dia sendiri, begitu. Nah, bakteri heterotrof itu terbagi atas 4, yaitu bakteri parasit, bakteri saprofit, bakteri patogen, dan bakteri apatogen. Nah, bakteri heterotrof itu yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain, itu dan mendapatkan makanan dari organisme yang menjadi inangnya itu. Nah, kelompok bakteri ini biasanya merupakan bakteri yang dapat mengakibatkan penyakit atau dia menyebabkan patogen gitu. Misalnya contohnya itu adalah Mycobacterium tuberculosis atau bakteri TBC. Atau dia mampu menyebabkan penyakit TBC pada manusia. Sedangkan bakteri yang hidup sebagai saprofit, tadi kan ada bakteri parasit dan ada bakteri saprofit. Nah, bakteri yang hidup sebagai saprofit, bakteri ini dapat mendapatkan makanannya dengan cara membebaskan enzim atau menyerap bahan-bahan hasil reaksi enzimatis. Nah, bakteri ini dapat merombak bahan organik yang berupa sisa-sisa organisme atau produk organisme lain menjadi bahan anorganik melalui proses fermentasi. Begitu. Nah, bakteri saprofit ini merupakan salah satu organisme pengurai atau organisme decomposer ya di alam. Nah, bakteri biasanya bersifat apatogen. Kalau bakteri parasit tadi dia bersifat patogen atau dia menyebabkan penyakit pada inangnya, misalnya pada manusia atau pada hewan. Sedangkan bakteri yang saprofit dia bersifat apatogen. Maksudnya bersifat apatogen adalah dia tidak menimbulkan penyakit. Misalnya contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli itu ada di dalam usus kita, ada di dalam usus Ananda sekalian. Dan ada juga Clostridium tetani, kemudian ada Clostridium sporageus. Begitu.
Itu berdasarkan cara hidupnya, yaitu terbagi atas dua, bakteri heterotrof dan bakteri autotrof. Nah, yang kedua, tadi yang pertama adalah bakteri heterotrof, yang kedua adalah bakteri autotrof. Maksudnya bakteri autotrof itu apa, Ustazah? Nah, bakteri autotrof itu adalah dia bakteri yang dapat mengubah bahan-bahan anorganik menjadi organik, atau bisa dibilang bahasa awamnya adalah dia mampu membuat makanannya sendiri dari zat-zat anorganik atau zat-zat tak hidup. Berdasarkan sumber energinya, bakteri autotrof itu terbagi atas dua, ada fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Nah, jelas ya, kalau fotoautotrof itu adalah bakteri yang dia menggunakan foton. Foton itu cahaya. Dia menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk mengubah bahan anorganik atau bahan tak hidup menjadi bahan organik. Nah, ada dua macam juga bakteri fotoautotrof ini. Di antaranya ada bakteri hijau dan bakteri ungu. Bakteri hijau dia memiliki pigmen hijau yang disebut dengan bakterioviridin, sementara bakteri ungu disebut dengan bakteri hijau atau bakteri yang memiliki pigmen hijau disebut dengan bakterioviridin atau bakterioklorofil. Sedangkan bakteri ungu dia memiliki pigmen ungu. Ungu, merah, atau kuning. Nah, ketiga pigmen itu disebut dengan bakteriopurpurin. Jelas ya, bakteriopiridin atau bakterioklorofil karena punya zat atau pigmen warna hijau. Sementara bakteriopurpurin disebut dengan bakteri yang berwarna ungu atau ungu, merah, dan juga hampir kekuningan. Seperti itu. Selanjutnya, bakteri yang kedua dari bakteri autotrof itu yaitu bakteri kemoautotrof. Bakteri kemoautotrof. Apa maksudnya, Ustazah, bakteri kemoautotrof ini? Bakteri kemoautotrof itu adalah bakteri yang dia memperoleh energi dengan cara dia mengoksidasi atau membakar senyawa-senyawa kimia anorganik. Contohnya, misalnya Nitrosomonas. Nitrosomonas itu adalah bakteri yang mengikat nitrogen bebas yang ada di udara. Ada Nitrosomonas, ada Nitrobacter, kemudian bakteri sulfur, bakteri yang hidup pada belerang, yang bau, tahu kan belerang itu. Kemudian Gallionella dan Hydrogenobacter. Hydrogenobacter itu dia hidup di air yang, Ustazah lupa. Nanti Ustazah kasih tahu ya. Kemudian ada bakteri Nitrosomonas. Bakteri Nitrosomonas itu dia memperoleh energi dengan cara dia mengoksidasi senyawa amoniak menjadi nitrit. Amoniak itu NO3 menjadi nitrit. Nitrit itu NO2 atau NO gitu, menjadi nitrit ya. Sedangkan Nitrobacter dia memperoleh energi dengan cara mengoksidasi ion nitrit menjadi ion nitrat. Nah, sedangkan bakteri sulfur atau bakteri belerang atau bahasa biologinya Thiobacillus. Bakteri sulfur ini dia mempunyai bentuk seperti basil ya, seperti batang, seperti yang tadi warna ungu. Dia menggunakan hidrogen sulfida atau H2S bebas dan senyawa sulfur lain untuk memperoleh energi dengan mengoksidasi senyawa itu menjadi sulfat. Sulfat itu SO4, H2SO4, sulfat. Nah, sedangkan Gallionella dan Hydrogenobacter dia memperoleh energi dengan cara mengoksidasi gas hidrogen menjadi air. Dia termasuk bakteri yang menguntungkan juga di alam karena bakteri itu dia hanya mampu mengikat ion-ion anorganik yang bebas atau yang hidup di udara. Nanti efeknya atau produk yang mereka hasilkan itu bisa dikonsumsi atau bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Seperti itu. Itu saja mungkin pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah hampir habis. Ustazah ingatkan lagi ya karena minggu lalu untuk kuisnya yang mengenai bakteri ada juga yang masih belum masih ngaco jawabnya.
lebih banyak-banyak dibaca lagi literaturnya, karena insya Allah itu akan mempermudah ananda sekalian. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.